Buddha gitu. Karena setahu gue taubat itu kan Arabik ya, punyanya Islam gitu. Yang kemudian diambil oleh LAI dan juga diambil oleh kekristenan cabang Arab. Kekristenan cabang Arab seperti yang kita dialog kemarin. Biblos kalian baru ada di abad ke-9. Lebih duluan hadith, malah jauh lebih dulu Al-Qur'an gitu. Jadi ketahuan siapa yang nyomot-nyomot di sini. Lanjut. Berikutnya baginda Nabi pernah bertobat? Pernah, Ginting, pernah baginda Nabi bertobat. Tapi baginda Nabi bertobat itu sebagai wujud kerendahan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla gitu. Bukan berarti dia ada dosanya. Tobat-tobat aja karena Islam itu kami tunduk dan patuh. Jadi nggak melulu mesti ada dosa baru kita bertobat. Kita dengan rendah diri ya kita bertobat aja setiap harinya. Itulah kenapa kami selalu ada istighfar gitu. Misalnya ada kejadian apa-apa kita apa bilangnya astagfirullahaladzim. Padahal yang dablek siapa? Tritung. Tapi yang istighfar siapa? Kami gitu. Itulah bentuk kerendahan diriku umat muslim kepada sesembahan kami yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu perhatikan perbedaan. Memang berbeda antara ini ya. Antara kekristenan dan apa? Tadi tuh si Ginting tuh taubatnya Islam. Taubat Islam itu memang dengan ucapan dan kesungguhan hati untuk tidak mengulangi perinian lagi. Apa namanya? Dosanya lagi. Itu bisa kita lihat di sini, Ginting. Sayyidul istighfar kami. Astagfirullahaladzim versi dengan yang panjangnya ini di sini ada Allahumma, aduh bentar. Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Nah, ini dia seterusnya aja. Artinya nanti ada di sini, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan berhak diibadahi selain engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Aku menetapi perjanjianmu dan janjimu sesuai dengan kemampuanku. Aku berlindung kepadamu, aku mengakui dosaku kepadamu dan akui nikmatku kepadamu, maka ampunilah aku sebab tidak ada yang mengampuni dosa selainmu. Sayyidul istighfar kami. Kalau kami ucapan, makanya berbeda dengan kalian. Kalau kalian memang mesti di Lukas 18, 13, 14, Bre. Di sini jadi harus ia memukul diri dan berkata, ya Theos, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadi kalau kalian memang mesti ada memukul dirinya seperti Syiah, berbeda dengan kami, gitu. Nah, kenapa mesti memukul diri? Supaya dibenarkan Theos. Selamat datang di kebenaran. Kalau kami ucapan cukup, tidak mengulangi perbuatan seperti yang ada dalam Ahtarim ayat 8. Kalau kalian mesti ada memukul dirinya. Jadi silahkan kalian ngobrol dengan Syiah untuk menetapkan bagaimana memukul diri yang baik dan dibenarkan oleh Theos. Itu, lanjut lagi sekarang. Berapa lagi waktunya, Bre? Oke, sebentar Moderator? sebentar Bang Kores. Aku mau tanya bentar. Ini mau Ya, dilanjutkan pakai timer atau kita apa begini aja? timer dong. Nah, kalau pakai timer silahkan salah satu untuk memoderatori. Soalnya aku lihat dari tadi nggak ada moderator, jadi susah juga kalau pakai timer Wah, tanpa moderator kan. Tadi kasih tahu Akhibarnya gini mana? aja, Kan timer nggak ada. ngasih tahu aja waktu habis, waktu Timer beres aja 10 detik. yang bertindak Oh gitu. gitu. Ya oke. Iya, kan Heeh. Al yang Gitu tahu Akhil, nggak timernya. apa-apa. Nggak apa ya. Jadi Gitu aku aja. nanti kalau timernya habis aku potong ya. Nggak Iya, apa iya. kan? Oke, Ya, kasih tahu aja silahkan. kalau misal terus sama gini, kalau udah 10 detik kasih terakhir kasih aja 10 detik supaya kita bisa Oke, ngasih apa boleh. kalimat Masukan penutup. bagus itu. Nah, jadi Sip. sekarang waktunya untuk bertanya langsung aja. 3 menit untuk dari Muslim untuk mempertanyakan satu dan lain hal untuk pihak Kristen. Silahkan. Oke, Iya, boleh saya, Dek? iya Satu guru Tafatul pertanyaan. silakan. Heeh. Oke. Jadi di dalam Matius 19 nomor 17, Yesus mengajarkan begini. Untuk masuk ke dalam hidup, ya, satu-satunya cara adalah, kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Ya, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, hanya satu yang baik. Ya, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Perintah Allah ini terkumpul di mana? Di hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat diterangkan begini. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Nah, kita lihat nih, Kristen. Apakah Kristen melakukan Taurat dengan perbuatan? Tidak. Berarti Kristen ini adalah manusia-manusia terkutuk. Berdasarkan data ini, mohon maaf. Dan kata dalil ini, seluruh bangsa haruslah berkata amin. Berarti Kristen terkutuk dan diaminkan oleh seluruh bangsa. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Pertanyaan saya, kalau kalian ini sudah dikatakan terkutuk karena tidak melakukan Taurat dengan perbuatan, dan Yesus pun dalam hidupnya mengajarkan bahwa hidup itu harus dengan mentaati hukum Taurat, perintah Tuhan, saya tanya kepada saudara, tunjukkan kepada saya jaminan keselamatan kepada Kristen yang menyembah anak Maria. Ada enggak?
ajaran Yesus. Aku menjamin keselamatan kepada orang yang menuhankan aku, yang menganggap aku setara dengan Bapakku yang mengutus aku. Tolong tunjukkan kepada saya, di mana dalilnya jaminan keselamatan Yesus kepada orang-orang yang menyembah anak manusia bernama Maria itu. Silakan. Oke, masih ada 1 menit lebih. Masih ada 1 Silakan. menit, Gurunda. Silakan Aki Silakan, Kores. Aki Kores. Kores. Ya. Iya, itu tadi dari Gurunda sama yang tadi yang gua kok nggak dijawab ya pertanyaannya, di mana penyaliban Yesus ini menembus dosa waris dan dosa perbuatan Matius gitu kan. 6 Kalian ayat ada 2 dosa ya. Itu tolong Matius 6. dijawab gitu supaya tahu, sama si Kayapas juga punya utang. Di mana Hindu, Buddha dan Kejawen ini punya konsep tobat gitu. Silakan ditunjukkan dalam kitab suci mereka. Pratiastoma. Iya, silakan dikasih lihat aja, ditunjukkan kepada kita gitu. Karena yang tobat itu kayaknya Islam aja deh ya. Gitu. Kekristenan kan kita tahu sendiri, Biblos Arabiknya baru ada di abad 9. Jauh-jauh dari Al-Quran baru ada. Sehingga penjiplakan itu baru terjadi di Arabik. Lalu kemudian di Arabik ini dikonsep dan juga diimitasikan juga oleh LAI gitu loh. Silakan, thank you. Oke, jadi menurut Muslim taubat itu nggak ada dalam literatur Kristen gitu ya. Jadi Iya. silakan ditunjukkan. Baik, aku lempar lagi ke narasumber Kristen. Silakan dibantah dan dijawab. Sanggahannya besertakan bukti ya atau dalil. Silakan. 7 menit. Aku persilakan narasumber Kristen. Ya, aku pertama ya, sedikit lagi, biasa aku ngambil-ngambil Ya, di depan ya. silakan. Pertama tadi informasi dari Gurunda Zuma mengenai tobatnya itu hanya mengucapkan terhadap diri sendiri. Wah, ini saya jadi kecewa kalau jawabannya seperti ini. Saya justru berpikir tobatnya Muslim ini sama aja kayak mengeningkan cipta. Kalau waktu kita sekolah dulu itu, mengeningkan cipta, mulai. Nah, seperti itu. Jadi tobatnya hanya mengeningkan cipta, terus nanti dia bingung mau ngapain, nggak ada. Itu bukan bagian dari ibadah atau apapun yang diajarkan, ternyata hanya seperti itu. Itu ya. Mungkin bisa dijelaskan detailnya gimana, bro. Karena kalau cuma mentok dari tadi 1,5 jam cuma jawab itu, wah, kecewa kita sebagai narasumber Kristen. Nggak ada yang bisa dipetik dari kami. Nggak ada yang bisa kami petik dari Anda gitu. Terus saya kecewa kedua lagi terhadap Gurunda Zuma ya. Mariam 72 tadi, silakan cek di dalam rekaman ya. Dia mengatakan bahwa yang keluar itu adalah orang-orang beriman, dia bilang. Coba dicek dalam YouTube ya. Kalian semua netizen cek ya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Iman tuh bahasa Arabnya amanu. Bukan takwa, bukan takko. Tapi ayat 72 ini adalah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Makanya tadi saya bilang, orang-orang bertakwa itu siapa? Itulah yang tertulis dalam surat Al-Maidah ayat 46. Orang-orang yang diberi Injil. Nah, itu kenapa seperti itu gitu. Aturannya kalian membuktikan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang Muslim, orang Islam. Utusan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Jangan kamu mencoba memelintir-melintir ayat, tangan-tangan jahil gitu. Karena bagi saya tangan-tangan jahil itu tidak bedanya atau disebut sekarang dengan obstacle of justice ya. Itu jangan seperti itu, bro. Karena kalau seperti itu tidak fair ya. Terus tadi si Zuma nanya, mana dalilnya? Dalilnya tadi saya bacakan di awal. Tadi mungkin Bro Zuma masih di gunung nggak denger ya. Bahwa pokok keselamatan itulah yang menjadi dasar Yesus sebagai sumber keselamatan itu. Keselamatan, yang penting ini keselamatan. Kalau tobat nggak selamat sama aja, bro. Kalau tobat tapi masuk neraka sama aja, nggak berguna. Itu. Dan Adrian juga udah membuktikan dengan dalil tadi ayat Alkitab yang membuktikan inilah tubuhku sebagai penghapus dosa. Makanya dalam kekristenan itu ada istilah perjamuan kudus. Setiap minggu melakukan perjamuan kudus sebagai pengampunan dosa. Itu yang dilakukan oleh para rasul atau hawarion ya bahasa Etiopianya. Itu yang mereka lakukan. Bukan yang ngumpul terus mikir, besok kita perang kemana ya? Kita mau jarah kemana nih? Kita cari cewek di mana? Bukan seperti itu. Tapi tobat. Dan mereka tidak pernah membunuh. Udah. Mungkin itu aja saya tambahkan. Oh ya, tadi Kores, salah satu contohnya adalah Fratiastoma, Kores. Ini saya ingat waktu pelajaran SMP ya, pertobatan dalam Hindu. Di Buddha juga ada, cuma itu bisa kita cek sendiri,
Jadi nggak perlu memperpanjang waktu, kita bisa cek sendiri. Namanya mungkin nanti aku akan sebutkan setelah ini ya. Terima kasih. Oke, aku tentang di mana keselamatan itu jaminan, boleh di-share nggak? Dimatiin dulu. Maaf ya, terlalu banyak data. Beda sama teman-teman. Share screen Ya, silakan. belum bisa ya? Bisa, udah silakan. Belum. Ah, udah bisa baru. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia bersamanya dalam tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan anak manusia ini ya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ini Yesus sendiri nih, ini perkataan Yesus loh. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bagaimana dengan yang bukan apa kok domba tapi kambing? Itu ada di ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Itu satu. Yang kedua, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya, bukan bapaknya, anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Jadi konsep kalian yang tentang masuk neraka dulu itu bukan ajaran yang benar. Itu bukan ajaran yang diajarkan Yesus. Kalian yang hanya memper seakan-akan itu ajaran Yesus, melanjutkan ajaran sebutnya. Enggak. Islam itu adalah ajaran baru. Jadi bukan kelanjutan, memperbaharui dan mengubah ajaran sebelumnya. Bukan siapa bilang memasukkan, enggak. Kalian itu Tambahkan bukan ayat masukkan 17 membuat itu perbaru, kayaknya, silakan. Lerian, Lanjut. tambahkan ayat 17-nya tadi tuh, ya. Oh. Jadi begini, untuk apa? Tadi cuma bagus ya. Dia tanya di mana ayatnya masalah keselamatan. Jadi sebenarnya kalau mau kita telaah banyak sebenarnya ayatnya ya. Tadi yang Lerion ditambahkan lagi, dipertegas di ayat 17-nya tadi tuh ya, Yohanes 3:17. Ya. Nanti Zuma buka juga di Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jadi banyak sebenarnya kalau masalah keselamatan itu ya. Ya mungkin itu aja tambahan dari aku, Lerion. Benar, betul. Iya, udah cukup. Kalau tentang Oke. pertanyaan keselamatan Udah saya cukup. rasa udah cukup menjawab. Sorry, tadi Kores ini juga si Abang itu tadi Bang, tadi yang Matius berapa ya? Yang Abang tanya tadi, yang Abang klaim itu, lihat paling bawahnya juga. Apabila engkau mau sempurna, ikutlah aku. Itu jangan dilupain, Bang. Baca tuh full. Jangan cuma setengah-setengah. Kan Quran Alkitab itu kan ditulis bukan satu ayat. Seperti Quran turun satu-satu kan berangsur-angsur. Enggak. Mesti full bacanya. Permasalahan Bang Zuma itu dari dulu begitu. Bacanya enggak pernah full. Gitu, Bang. Silakan. Ya makanya tadi takwa dia ganti jadi iman. Wah, itu entah dia salah baca juga atau emang sengaja ya. Iya, gitu. Udah cukup sih kurasa. Oke, cukup. Kita pindah ke sesi pertanyaan. Silahkan, ini sesi terakhir. Jadi gunakan sesi ini dengan sebaik-baiknya. Habis ini kita masih ada setengah jam lagi untuk sampai di jam 5. Jadi habis ini kita manfaatkan untuk sesi battle ya, biar lebih menjurus begitu. Oke. Silahkan dilemparkan dulu pertanyaannya, habis itu Muslim menjawab, habis itu kita masuk ke sesi battle. Silakan. Aderion, Oh, ngapain ini sekarang? Sorry. mau bertanya nggak? Ya kalian berdua lah tanya. Loh, ini kan masa tanya 7 menit, Pak? Oh, salah. Belum aku. Iya. Ini Chris kursor aku di sini dari tadi. Oke, lanjut. Oke. Enggak, silakan Ginca. Aku belum. Atau mau langsung ke sesi battle? Oh iya, sebentar, biar satu enak. aja. Habiskanlah waktunya. Satu aja. Begini ya, teman-teman. Aku mau coba pertajam yang jawaban Kores ya. Tadi Kores, jadi konsep tobat kalian jadinya ini Kores, ada pengecualian juga kalau kulihatnya. Tadi kan kalian sudah jelasin tuh, tobat bagus tuh dari Zuma, dari Guldian, sama Kores. Dia bilang, dia menyesal, mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mengulangi lagi.
Jelala pada saat aku tanya baginda Nabi, kok berbeda konsep tobatnya? Ini aku jadi bingung loh terus terang loh. Kok bilang, iya, baginda Nabi pernah bertobat, tapi konsepnya merendahkan diri loh. Bentar dulu. Apakah ini baginda Nabi ada pengecualian lagi? Eksklusif nggak dia di sini? Kan ini menarik ini. Apakah baginda Nabi memang tidak pernah selama hidupnya berbuat dosa, Kores? Coba kita pertajam di sini ya. Pernahkah baginda Nabi berbuat dosa selama hidupnya? Dan dia pernah bertobat untuk itu tidak? Kan ini menarik ini. Ya, kalau kau bilang dia tidak pernah berbuat dosa, misalkan kau jawabmu, terus buat apa kalian bersalawat buat dia? Ini kan menarik lagi ini. Jadi makanya agak ngeri-ngeri sedap juga. Kalian maju kena, mundur kena ini sekarang posisinya. Tapi nggak apa-apa lah. Ya kita tunggu jawaban kalian. Ya karena itu junjungan kalian. Ya, kalau kau bilang dia tidak pernah bertobat, artinya berarti kalian bukan milahnya dia dong. Kalian nggak tahu dong cara bertobat kayak gimana. Kan ini yang menarik kan, betul nggak? Ini yang menarik itu gitu loh. Aku pingin di sana aku kejar sebenarnya. Kalau dia tidak pernah melakukan itu, terus kalian apa dasar kalian? Ini dia Kores. Ya, jadi kalau sama Ginca Kores, kau harus berpikir 20 langkah ke depan. Hati-hati kok kawan. Hati-hati kau. Tadi kau bilang dia bertobat, tapi merendahkan dirinya. Artinya yang kutangkap, dia nggak pernah berdosa dong. Atau dia nggak pernah bertobat dong. Dia tidak pernah bertobat karena dia nggak pernah buat dosa. Bentar dulu. Kalau dia tidak pernah bertobat, bagaimana dia kasih tunjuk cara bertobat buat kalian, kawan? Hati-hati, kalian. Aduh. Ya, jadi kalian sebelum berkata, kalau sama Ginca, kok main catur itu, Kores, 20 langkah ke depan, kau sudah pikir, Kores. Ya, jangan kau sampai jantungan, kawan. Makasih, Kores. Silakan. Oke. Sebentar, dikit. Boleh. Sebenarnya kalau logikanya gini ya Bang ya, kalau memang kekristenan itu tidak ada suruh pertobatan, diskusi ini bisa dijalankan. Tapi permasalahannya pertobatan juga ada di kekristenan yang nggak ada itu di Islam, nggak ada penebusan. Permasalahan kita di situ. Kalau kecuali nih di kekristenan tidak ada pertobatan, nah sebenarnya conversation ini logikanya dijalankan bisa. Ini enggak, sama juga kita ada pertobatan. Gitu kira-kira. Minum Oke, kencing unta sudah. dulu, Kores. Kau ngaku Islam itu agama Lu terakhir, makan Kores. dulu daging Sudah, orang, sudah. seger-seger, Sabar, seperti narasi. janji Sudah, Tuhan sudah. Bapak lu kepada Sudah. anaknya, my Kristen, brain. jangan Dan gitu sakit lah. hati, memang harus begitu kalau kekristenan. Lanjut. Minum kencing unta dulu kau, Kores. Udah, Orang udah. dulu seger-seger di Uganda Udah, sono udah. kawan-kawan lu Udah, tuh nggak usah hitam dilayani. Bang sama lu. Kores, bentar. Aku ulangi Juma, ya. Aku coba. Aku delik aduan ya, Juma. Udah. Yang ngomong Cukup. tadi siapa ya? Mau di-kick apa Tolong enggak? ditertibkan, Bang Kalau nggak mau Tristan. di-kick ya peringatan satu kali lagi ya. Mohon ya. Oke, baik, saya jawab ya. Ya, bentar Gurunda, aku pertegas lagi. Dari Bang Aderian tadi, dia hanya memandang tobatnya dalam Islam itu hanya mengheningkan cipta. Kira-kira seperti itulah. Iya. Terus dari Iya, Bang itu Ginting karena memandang keterbatasan, konsep iya. taubat Islam itu berbeda dengan tobatnya baginda Nabi. Silahkan. Iya, baik. Jadi yang pertama, teman-teman belum membahas tentang dalil ya, bagaimana Yesus menjamin keselamatan bagi penyembah manusia, anak Maria. 1 Yohanes 2 nomor 1 sampai 2, Kristen itu tidak perlu lagi bertobat karena Kristen itu udah ada jaminan keselamatan. Itu yang harusnya kalian jual itu di situ. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk dosa kita. Jadi Kristen mau melakukan dosa apapun silakan, bebas, nggak usah malu-malu gitu loh. Itu yang sebenarnya kalian ingin jajakan, mengatakan, oh Islam itu belum ada jaminan. Kami ada jaminan, dosa apapun itu sudah ditebus. Nah itu yang harusnya kalian jajakan. Nah terkait dengan apa yang saudara paparkan hari ini, tentang Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Jadi Rasulullah itu sudah dijamin surga. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang datang serta yang akan datang serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Nah, Rasul Muhammad SAW itu ditanyai oleh sahabatnya, wahai Rasul, kenapa engkau masih melakukan pertobatan? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosa yang telah pernah engkau lakukan maupun yang akan kamu lakukan? Rasulullah menjawab, apa yang dikatakan? Tidakkah engkau menyukai, ya, kalau aku menjadi hamba yang bersyukur?
Nah, ini yang sering dikatakan oleh Rasul Muhammad SAW di hadapan sahabatnya. Aku dijamin surga, tetapi demi Allah sungguh aku beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Jadi orang yang sudah diberi keselamatan pun masih beristighfar, memberikan contoh kepada kaumnya, kepada umatnya. Aku aja yang sudah dijamin surga, masih bertaubat, masih beristighfar. Apalagi kalian, wahai umatku. Artinya kami umat Islam itu diajak untuk bertaubat. Lalu ketika Anda mengatakan taubat itu hanya apa? Hanya hening cipta. Oh, tidak begitu. Al-Quran menjelaskan dalam surah Nur ayat 31, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Jadi taubat itu adalah salah satu solusi untuk kemudian diberikan kepada orang yang beruntung. Bertobat, bertobat, dan bertobat. Nah, kalian kapan kalian tobat? Sudah dijelaskan dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk Kristen yang tidak mempraktekkan Taurat. Kan kalian manusia terkutuk. Kemudian saya minta mana jaminan Yesus? Bahwa kalian dibebaskan dari kutuk ini dengan cara menuhankan anak Maria. Mana itu? Kan Anda tidak bisa buktikan. Tidak ada dalil. Hanya katakan siapa yang percaya diselamatkan. Percaya apa dulu? Kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12, jika engkau percaya kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti mereka kembali ke hukum Taurat. Nah, kapan orang Kristen itu mempraktekkan hukum Taurat? Kapan? Gak pernah. Jadi selamanya kalian akan terkutuk. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan orang-orang yang bertakwa, kawan, orang bertakwa, orang beriman itu sama. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Siapa mereka? Alladziina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Jelas bertakwa itu beriman. Orang yang beriman sudah pasti bertakwa. Orang yang bertakwa sudah pasti beriman. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bertakwa ya beriman yang bertakwa. Masalahnya di sini kalian nggak paham apa itu bertakwa, apa itu beriman. Kalian cuma ngambil kata iman dan takwa dari Islam, lalu kalian cocokkan ke dalam agama kalian. Contoh misalnya, kami ini dijamin Yesus karena kami orang percaya. Percaya apa? Percaya Yesus mati terkutuk? Ajaran siapa itu? Yesus sendiri menerang, kitab Anda sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dikasihi artinya dicintai, disayangi. Kok jadi terkutuk? Siapa yang ngajarin kalian bahwa Yesus itu terkutuk? Siapa? Itu. Jadi sekali lagi saya katakan, saudara-saudara Kristen itu adalah manusia-manusia terkutuk karena tidak mempraktekkan hukum Torah. Yesus mengatakan Yohanes 11:17, hidup itu ada engkau mentaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di mana? Di Taurat. Dan kalian tidak melakukan itu. Artinya kalian selamanya seperti yang ada di dalam Markus 9:49, semua Kristen akan digoreng di dalam api neraka. Telani itu baik-baik. Silakan. Iya, thank you Gerunda. Ngeri Jadi kawan. neraka. Argumen Kores nggak ada yang geser kawan, nggak ada yang senggol, nggak ada yang sentuh kawan. Memang tidak tertulis dosa perbuatan dan dosa Wahai waris Rasulullah, yang tempat ayahmu di diajarkan mana? oleh kekristenan Ayahmu dan cabang ayahku di Indonesia neraka. kawan. Pause dulu. Siapa ini yang ganggu-ganggu kawan? Belum share data loh, udah Di tadi pause dulu hujan-hujan yang kalian ngomong siapa kawan. dulu? Maaf ya, saya Cuma ini takiyahnya kick Anda memalukan. ya. Minum Tolong racun dulu, Udah, kawan. udah, Kencing lanjut, onta itu lanjut, lebih lanjut, jauh lanjut. mahal daripada baygon kawan. Udah, saya waiting room, silakan. Lanjut. Oke, aku mau share screen ya. Sabotase Tadi buang aja. mengenai Nabi Muhammad bertobat itu ya memang mau Nabi Muhammad merendahkan diri kok, emang kenapa? Nah, sekarang menariknya dari mana Nabi Muhammad bisa mendapatkan pengajaran bertobat, bisa kita lihat di sini my brethren. Nah, di sini jadi mana coba? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wahai hambaku dari Allah, sesungguhnya orang yang bersalah kecuali orang yang aku maafkan, maka mintalah kepada aku ampunan, kayak aku akan mengampuni kalian semua. Selamat datang di kebenaran. Simple. Kita cuma berbicara saja. Lah kalian mesti memukul-mukul diri my brethren. Mana tadi? Ah, ini nih. Memukul-mukul diri. Nih ini kayak Syiah kalian itu. Syiah Kristen bersaudara, sama-sama mukulin diri demi tobat. Tapi kontradiksinya, kalau Syiah kan memang tidak ada penyaliban untuk penebusan ya. Kalau kalian tuh ada penebusan, iya.
pertobatan juga iya. Buat apa? Gue bilang, gue tanya, buat apa? Udah Mas salib nebus dosa kalian di masa depan, terus kalian tobat juga buat apa? Gitu kan? Nggak penting. Kecuali apa? Untuk penginjilan demi kebesaran nama Kristus agar mendapatkan memenangkan umat-umat Islam lebih banyak lagi. Kan gitu jatuhnya. Ya nggak? Terima kenyataannya. Lanjut. Lalu, nah ini yang Aderion, yang penting keselamatan katanya. Yang penting keselamatan Aderion ya, yang penting keselamatan daripada pertobatan. Tobat itu cuma apalah itulah. Ini kan yang tadi gua bilang. Nah, pantesan kalau kita lihat ada orang-orang yang begini, My Bre. Lihat ini. Nah, ini ya, ada 10 orang-orang yang detik Aki Kores. gay kan gitu. Sama ini juga apa namanya? Ini ada gereja ini nih. Karena ini mereka orang-orang selamat semua ini. Ini orang-orangnya selamat semua, lihat. Gerejanya. Woi. Oke, Set, cukup. dah, penyembah Silakan, Yesus. nanti boleh Bahaya itu. dilanjut di sesi Innalillahi. selanjutnya. Ya. Aduh, Kenapa? kok gitu? Karena kalian selamat. Thank you. Gimana? Kita langsung lanjut ke sesi battle. Ini Apa, mau Res? lanjut ke sistem catur atau gimana? Betul kok. Battle aja. Betul ya. Ya. Karena narsumnya 2, kalau satu enak di sistem catur. Lanjut ya. Iya, di muslim kan 2. Tadi 3. Belum keluar. 4. Jadi sekarang mau lanjutin kayak gimana? Ya entah, kan kalian tuan rumah. Battle aja yuk. Aki Kores seneng ini kalau battle. Yuk. Gimana jadi 2 sesi gitu ya? Atau Yang lanjutnya Lanjutin tadi kayak cuman gini, masuk atau cuman gimana? masuk ke sesi battle. Kita enggak, nggak ini pakai banyak timer. soalnya orang-orangnya. Ya Gimana? udah gini aja, masalahnya di Gurunda sama siapa? Gurunda. Siapa mau maju sama Gurunda? Iya. Siapa dari Kristen yang mau maju sama Gurunda? Biar aku sama Juma meriam bambu itu. Berani gak dia? Tapi nanti kalau suara saya terputus deh langsung diambil alih ya. Jadi Ya, Bang Juma pemalas dengan segar-segar gua kasih paling-paling lihat bambu kelakuannya. Tidak Kores, kalau suara saya terputus diambil alih ya. Aman Gurunda, ini jelas banget insya Allah nggak? Lanjut. Mau sama siapa nih? Antara Aderion, Chandra Ginting atau Kayapas di sana kan dialognya sama yang di sana. Battle itu ya sesuai yang tadi aja. Kok kenapa Tolong yang sekarang masuk jadi yang namanya potong-potong? Arul jangan di-admit ya. Untuk Oh langsung dijebret semua aja gitu Aderion. Lu nggak tahu, terserah. Tentang Ya maka dari itu personil yang gua satu-satu bilang. aja. Siapa yang mau maju dari lu bertiga sama Gurunda? Nah, kalau gue enggak gue. Silakan saya pas atau Chandra Ginting. Silakan. Ya udah Kayapas harus sama pilih satu ya. Gurunda deh. Gas aja yuk supaya cepet yuk. Silakan berapa nih? 30 menit. Saya pas. Enggak, ini topik apa? Ganti lagi Kan Nggak, tadi Ini yang battle sama tadi. topiknya. Lanjut. sama topiknya. Apa? Boleh minta 1 menit nggak? Ya sok apa? Buat mengeningkan cipta. Ya udah. Dengan... Emang ada yang meninggal? Pas. Oh, Tapi Gua kita mau nggak ada tobat. cambuk buat Salah, mukulin gua diri, tobat. Bre. Nggak perlu ya. Gua mau tobat. Tobat lah. Tobat ala guru jempel. Ya siapa tahu lu butuh pecut-pecut gitu buat nyambuk-nyambuk badan kan gua nggak tahu. Boleh nih. Kita nggak nyiapin soalnya. Anyway, ya udah Jadi tuh cepet siapa ya yang 30 maju? menit yuk. Jadi siapa yang maju dari Kristennya? Si Kayapas. Bro Al, suaranya ini Halo. banget, renyah banget. Idih anjir dasar homoknya keluar. Loh, Jangan-jangan di sisi kalian udah ada ragunya. Udah Di yuk sisi Gurunda kalian sama udah ada Kayapas aja. ragunya. Kores 30 bahas menit, itu kasih sama aku, timernya keluarin. Kuladenin. Aduh, Kayapas. Tenang Kores, Sebenarnya, aku jaga ya, rahasia. Siapa? Ayo, Bang ayo, lu Kayapas udah yang punya maju. istri, tobat. Ayolah, Bre. boleh. Ya udah, Tapi yuk. masa aku lawan Gurunda yang biasa-biasa aja lah, jangan yang maksum, yang biasa Iya, aja. ketinggian kan? Oh, Iya, aduh. ketinggian. Yang biasa jangan aja. yang maksum lah. Al, ini cuma 3 soalnya Kayapas, Aderion, Chandra Ginting. Udah Kayapas Kasih. aja 30 menit kasih keluar itunya timernya. Ya udah, yuk. Mulai yuk. Iya. Apa nih langsung? Apa nih? Kenapa nggak 3-3 tadi lebih enak? Kok diputus? Ya udah, Gurunda Juma sendiri. Ya Kalian udah, bertiga, yuk lo Ya Chandra, udah, terserah dua lu mau bertiga gas 30 menit boleh. kasih keluar. Gas. Al, timernya. Siap. Nyesel banget gua tadi 2 ya. jam bahas mengeningkan cipta doang ternyata. Kirain Ya apa. lu Emang kayak kenapa begitu, mukul-mukul bro. diri kagak dikeluarin Kalau bre, gimana? kalau kamu menyesal dalam satu perbuatanmu, apa yang kamu lakukan?
apakah penyesalan itu tidak diawali dengan perenungan? Makanya tadi gua minta mengeningkan cipta semenit, bro. Iya, Kan itu jadi anjuran lo. Iya. orang Iya. menyadari kesalahan itu, orang menyadari kesalahan itu pasti karena ada perenungan antara koneksi akal dengan hati. Anda memang Udah. tidak mengenal itu karena kenapa? Hantu Dalam ibadah blau, kalian kau itu harus udah mabuk. Di dalam ibadah kalian harus dengan alkohol. Jadi kayak mana Anda mau menyesali? Anda nyembah manusia. Nyesal enggak Anda? Tidak. Nggak bisa Anda nyesal itu. Anda nyembah Orang Nabi yang Muhammad, dikatakan bertaubat nabimu aja itu belum tentu adalah masuk orang surga. yang menyesali. Oh, Orang yang ini aja menyesali nih. itu pasti berpikir gitu loh. Nah Ini sekarang Arul Anda, nih, siapa tadi? Arul nih, bagaimana lawan cara Gurunda, Anda mau nggak? terbebas dari api neraka? Sementara Markus 9:49, setiap manusia akan digarami dengan api. Kayak mana Anda bisa meloloskan diri dari sana? Coba, saya ingin tahu. Coba kita buka Alkitab ya. Kita buka ayat Alkitab. Anda hafal juga rupanya ya. Markus 9:49, semua Kristen akan Makanya digarami tadi dengan aku bilang, api neraka. makanya tadi Gimana aku tuh? bilang, makanya aku bilang gini. Galatia 5 ayat 13. Kita Ya, buka. silakan. Mau Silakan. bantah lagi? Silakan aja. Saudara-saudara, sebentar bro, jangan marah-marah. Dari tadi kamu marah-marah. Loh kok saya dibilang marah gimana sih? Kok cengeng kali sih? Di Satu-satu, rumah Bang. itu banci semua ya? Iya, kalau begitu silakan. Astaga. Kamu bukalah sobatku, silakan kamu buka. Galatia Gini 4. bro, Aduh, jadi maunya bro, kayak ini gitu. males sekali baca Quran. Ini loh, baca Alkitab aja kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Iya, Tapi emang jangan dipanggil merdeka. Sabar dulu, belum Terus selesai. Sabar, Bang. Tabe Ji. loh ini katanya betel. Tetapi Merdeka dari janganlah apa? kamu Merdeka dari apa? Ya udah. Tetapi janganlah kamu Merdeka dari apa? mempergunakan kemerdekaan. Sebentar, dengar dulu. Dengar. Iya. Ah, hilang kan ayatnya kan Silakan. tahu sih. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Ada nggak Merdeka ayat? bukan merdeka dari api neraka, bro itu. Ini merdeka dari hukum-hukum Tuhan yang kamu baca itu. Merdeka dan dibebaskan dari hukum Tuhan. Baca di Tafsirmu, Galatia 5 nomor bro, 1. kamu Dengan baca Quran matinya aja Yesus, keliru, maka apalagi kamu baca kita Alkitab. dimerdekakan dari Pak, hukum hancur, Pras. penghambaan. Suaramu, Pras. Dibebaskan Di- dari apa? ini. Aturan-aturan. Telan. Kamu Bang Jadi Gima, kalian memang suaranya merdeka. ketelan loh. Iya, ini Jadi kuat-kuatan mic aja nih. Kalian memang merdeka, tapi bukan merdeka dari neraka, merdeka dan dibebaskan dari aturan Tuhan, bukan Aturan dibebaskan Tuhan? dari neraka. Loh, Iya, aturan Galatia Tuhan? 5 nomor 1 coba. Coba Galatia 5 nomor 1 baca. Kok aturan Tuhan? Jelaskan dulu. Ya, Coba kan buka jelas. ayat. Efesus Share aja, 2 coba. nomor 15. Ya, Roma 7 nomor 10 dan seterusnya. Kristen itu dibebaskan, dimerdekakan dari aturan Tuhan. Jadi bukan Enggak, dibebaskan satu-satu dari aja dibahas neraka. ayatnya. Sebentar, Baca dalilnya. sebentar. Ayo teman-teman Silakan kita pikir. baca Efesus 2 nomor Sebentar. 15 coba. Sebentar, nggak ada nomor-nomoran yang ada ayat. Sebentar. Di mana Jadi pula gini. kau? Ayat itu tanda, nggak ada Betul. nomor-nomoran kau Aduh. kayak nomor togel aja. Iya, Ini aku Ya pengen memang lihat. katanya kayak begitu. Aku pengen lihat Sabar logikanya dulu, si Zuma sih. Ji. Coba buka Iya. satu ayat deh. Efesus Aku pengen lihat logikanya. teman-teman Pak, kita nomor pikir ya. 15. Teman-teman kita Efesus pikir 2 ya. nomor 15 coba. Sabar dulu. Gimana, Pra? Gimana, Pra? Dari tadi ngomong terus. Iya, Tabe, Bang. Ji. Ganti-gantian, Bang. Nah, gimana? Gini gimana? loh. Efesus Coba kita- 2 nomor 15 silakan sabar dibuka. Bentar dulu, Bang. Sebentar, Aduh. biar dijelasin dulu. Silakan. Kita pikir lah ya. Kita pikir lah ya. Kalau apa yang dikatakan si Zuma benar ya. Aku mengiyakan, taruhlah perkataannya benar. Oh ya, ternyata dimerdekakan dari hukum Allah. Iya. Dimerdekakan dari segala macam lah ya. Sesuai yang dikatakan oleh si gurun ini. Nah, tentunya rasul-rasul itu, orang-orang yang diajarin oleh para rasul ya, rasul Kristen itu ya, pasti ada yang percaya Nabi Muhammad. Masalahnya ada, emangnya ada salah satu Oh, gereja. rasul-rasul itu, rasul pengikut Yesus itu udah mati semua, dibasmi oleh Paulus. Gak ada lagi murid Yesus. Gini levelnya. Waduh. Ini makanya emang keren ini gurundanya ini. Kamu nggak percaya? Aku Coba aku kita- Atau kasih gini datanya aja, mau. Bro Kepas. coba kita- Buka satu coba kita- ayat aja. Buka satu ayat, nanti kita pengen lihat analisis dia gimana sih. Aku pengen tahu. Aku Penasaran. kasih data Iya. mau nggak? Mau nggak aku Boleh. kasih data? Boleh, Kisah boleh. 22 nomor 4. Kisah 22 nomor 4. Oke. Semua bisa. pengikut jalan Tuhan, aku aniaya dan aku bunuh. Nah, ini pertanyaanku tadi, bener. Ntar aku share screen, boleh nggak? Nah, Share screen. berarti Udah tidak kok. ada lagi murid Yesus kan?
udah dibasmi sama Paulus kan? Oh, nggak bisa share Gimana screen. ceritanya? Lagi share screen nama ini nih. Mbak, share aja saya coba. Nah, bagus ini. Sepakat aku sama Sangat Gunca. bagus. Ini. Betul. Coba tadi ya, aku tadi ngobrol ke teman-teman. Paulus itu sebelum jadi rasul pernah bunuh orang nggak? Jawab. Ginca. Nggak pernah. Nggak pernah, weh. Sesudah jadi rasul pernah bunuh orang nggak? Gurunda. Sebelum jadi rasul, dia mengawali karirnya dengan pembunuhan. Dia melakukan pembunuhan. Setelah jadi rasul pernah nggak Zuma? Si Rasul Dia Paulus membunuh ini. Oh, dia 3 miliar manusia dibunuhnya, kawan. Loh iya, mana datanya? Ya, termasuk kamu. Iya. Mana datanya? Mana Zuma? Ya, termasuk kamu dibunuhnya. Makanya hati dan pikiranmu itu mati, nggak berfungsi. Mana Iya, datanya? datanya Juma kasih data deh. Datanya biar enak mana Rasul Paulus membunuh Zuma jadi Oh. rasul? gitu. Biar enak Malas datanya. sekali baca Biblos kau. Lukas Bingung. 21 coba baca. Coba buka. Oke, Lukas 21 lagi. coba baca. Oke. Nomor berapa Zuma? Coba lihat nomor 12-nya. Juma ini ada yang dan ayahku dan ayahmu. Coba buka Gimana? yang Lukas 21 itu coba. Itu biarin udah. aja tadi si seger-seger itu Roh Kudus lagi nuntun lidahnya. Lukas 21 ayat 12. Mm-mm. Ya, mohon maaf lah teman-teman ya kalau ada dari kekristenan kayak gitu ya. Tetapi ini udah aku share screen nih. Kelihatan nggak? Tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Mana? Gimana tuh? Loh ya kamu yang jelasin, kan ini aku buka. Di mana Kamu yang nyuruh Paulus buka. gitu ngebunuh Juma? Coba deh. Lah Orangnya ini coba. Paulus ini Paulus ini. Iya, yang dibunuhnya siapa? Coba deh. Juma. Ini Paulus ini. Iya, Iya, siapa yang Iya, dibunuhnya? nggak apa-apa. Kami Kalau- ikut kau Juma. kalau yang Bentar, dibunuh- kayak pas biar aku aja. Oke, baik. Juma, gini, Oke, aku ngikut oke. kau aja. Coba terakhir aku deh. Di mana Oke. di situ Paulus ngebunuh coba? Yang dikatakan membunuh di sini bukan cuma fisik kan? Karena Kristen itu kan harus tahu, harus menyembah. Oke, nggak apa-apa. Tunggu, Biar tunggu. aja bro kayak pas. Oh, iya, Bro, sorry. kayak pas, nggak apa-apa. Lanjut. Biar aja, Katanya Anda menyembah dalam roh dan kebenaran kan? Manusia itu Iya, terdiri betul. dari roh dan juga apa? Pikiran Apa? dan juga jiwa dan juga jasadnya. Oke. Coba baca Yohanes 8 nomor 44. Iya, Bentar, ini jangan yang lompat dulu membunuh- Juma. Juma yang jangan membunuh- lompat dulu. Yang Lah, Paulus membunuh. Coba Harus, dijelasin. saya harus kasih Bro. data kepada kalian. Oke, Gitu. good. Berarti di ajaran Juma manusia itu terdiri dari roh, jiwa, apa Loh, tadi Juma? ini ajaran kalian. Ini ajaran Loh. kalian. Ya coba Ajaran jangan, kalian bentar, yang bentar. selalu Ini aja. selalu menganalogikan Tuhan itu. Kalau Juma. kami itu roh, jiwa sama jasad badan. Kalau di kalian apa? Roh. Gak usah, jiwa. gak usah. Saya tanya samamu. Oh, Paulus membunuh jasad. Paulus membunuh jasad. Juma, bentar gini. Paulus Mana? membunuh jasad. Mana Iya, Paulus Juma, aku membunuh mau belajar. jasad. Mana Sabar, Paulus? mau belajar Paulus dari membunuh Juma. jasad. Habis Iya. itu dia membunuh jiwa kalian. Oh gitu. Enggak, Mana? yang ayat ini Juma, di mana Ah. dia membunuh coba deh. Mana coba ayatnya mana? Aku lingkarin Aku dulu ya. ngikut kau aja Juma. Aku ngikut kau. Kan Boleh sudah dari jelas Juma. tadi. Dia Ini ayat. mengawali pekerjaannya dengan membunuh di Lukas 21 nomor 12. Anda akui Iya. nggak itu? Siapa Itu udah pelakunya jadi di situ? rasul. Siapa Udah jadi pelakunya? rasul belum? Brother, itu udah jadi Enggak, rasul. belum siapa dia? pelakunya di situ? Udah jadi Jawab rasul. dulu. Paulus. Iya, Udah- oke, udah Paulus. jadi rasul. Sekarang oke, Sabar, sekarang sabar. buka Yohanes 8 nomor 44. Nah, kau lompat-lompat kisah para rasul, Lukas, Ya, Yohanes. tunggu dulu, sabar. Ini Memang bentar. saya gaya aku mengajar gitu. Kau harus Kalau jaga pendeta, wibawa depan. kalau pendeta Kau harus harus menyembunyikan jaga data. wibawa Kalau saya enggak, depan. saya harus buka. Yohanes Bro, 8 nomor Kau 44. harus jaga Silakan. wibawa di Bang. depan hamba-hambamu. Kau harus jaga Nah, wibawa, jangan marah-marah. Yohanes 8 nomor 44, silakan buka. Oke, aku buka lagi. Iya, Ya. bukan. Nanti nggak ada Ikutin lagi, aja, lari lagi. Ikutin Juma aja. Jadi Mas. cara saya ngajar itu enggak kayak pendeta. Kalau pendeta Ya, kan nggak butuh apa-apa. perpuluhan, saya enggak. Iya, iya. Saya Nggak butuh apa-apa. Anda bertobat aja sih. Nggak supaya apa-apa, Anda kita dapat ikutin. hidayah. Ya, mengeningkan Ya, cipta oke, lagi kita. Siap. Yohanes 8 nomor 44. Ini siapa yang mengawali pekerjaannya dengan membunuh siapa? Terus, ya, terus. Iblis lah. Enggak, Aku bacain jawab ya. dulu, jawab Aku dulu bacain, dong. aku bacain Jawab boleh dulu nggak? dong. Ya, aku bacain dulu biar yang lain Boleh, dengar. boleh, silakan. Iblis lah Silakan, yang silakan. menjadi bapamu
dan kamu ingin melakukan Ya. keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia Ya. tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia Ya. berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah Ya. pendusta dan bapa segala dusta. Oke. Dijelaskan, Ya. Pak Pendeta Zuma. Saya jelaskan ya. Oke. Tadi di Lukas 12, 21 nomor 12, Paulus mengawali karirnya dengan membunuh, betul? Tidak. Loh, kok tidak pula? Kisah para rasul. Ibn Rasul. Yang ngomong tuh kisah para rasul, bukan Lukas. Makanya kau kutip-kutip yang betul. Enggak, sorry. Di dalam Masa Lukas kau baca 21, Biblos, dengar. turun. Ini Lukas, ilmu cocokologi gaya Zuma dengan mic yang besar nih. Lukas 21, Lukas 21 tadi sudah kujelaskan, ya kan? Kalau saya katakan kisah para rasul itu adanya di mana? Di kisah 22 nomor 4. Kalian yang harus belajar. Jadi Ya, ya, Lukas dan juga kisah para rasul menjelaskan Paulus mengawali pekerjaannya dengan membunuh. Gimana sih kalian ini? Lukas 21 nomor 12. Kisah para rasul 22 nomor 4. Ayo buka Iya, lagi, iya, nggak apa-apa. iya. Bro, Oke, nggak apa-apa. kita buka lagi. Ambil kertas dan pulpen catat kalau saya ngajar kayak gini. Iya, iya. Beruntung Udah kalian. kucatat Iya, cuma. udah. Udah kucatat Udah. cuma, udah kucatat. Oke, kisah 22 nomor 4. Aku Udah. telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Siapa aku di situ? Paulus. Lukas 21 nomor 12, ya. Tetapi sebelum semua ini dia katakan begini, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan di penjara-penjara. Kamu akan ditangkap dan dianiaya. Siapa pelakunya? Paulus. Oke. Udah ya? Jadi benar ya, kisah para rasul dan juga Lukas menceritakan Paulus mengawali karirnya dengan membunuh murid Tuhan. Sekarang mari kita lihat. Dikatakan dalam Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapakmu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa yang mengaku menjadi bapak? Di dalam Yesus Kristus. Wih. Ya, terus. Paulus Siapa? dong. Jawab dulu dong. Bapak di mana ayatnya? Lah, Paulus 1 Korintus menjadi- 4 nomor 15. Paulus Akulah menjadi bapakmu. bapak. Brother. Iya, gimana? Mau salto kemana? Ayo kita uji Mau balik. salto kemana? Mau salto kemana? Kita buka, aku buka ayatnya. Ya, Ayat berapa? 1 Korintus 4 Satu nomor Korintus. 15. Ikutin dia. 1 Makanya Korintus di 4 Google nomor di Google 15. aja lah kayak apa supaya cepat 1 keluarnya. Korintus berapa? 4 ayat. Iya, 1 Korintus 4 nomor 15. nomor 15. Iya, ikutin Oke, aja cuma nggak siap. apa-apa. Iya, Biar harus senang supaya kalian itu dapat hidayah. biar senang. Silakan. Ini hari Minggu loh. Kalian sekolah Kocak loh. Minggu di Enggak. Zoom Muslim loh ini. Aku lagi pengen Ini- lihat cara analisisnya. Iya. Ketawa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Terus? Betul? Jadi Ya, terus? bapak Benar? lo. Terus. Benar? Apa? Oke. Jadi karena Iblislah yang menjadi bapakmu. Sekarang Paulus mengaku akulah bapakmu. Satu. Cuma cocok. Kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Betul? Iya. Terus? Oke. Kita ambil Jadi satu aku dulu. share Tunggu dulu. Atas keinginan Jadi, bapaknya siapa? Paulus Atas gitu ya? keinginan siapa? Atas Tahu atas loh. keinginan atas keinginan siapa? Kalian menyembah anak manusia. Terus lanjutin aja sampai habis. Tunggu dulu, saya jawab dulu dong. Ini Sebentar. data yang harus kita luruskan. Oke. Tenang Oke, kita Paulus tim uji ya balik. kan? Roma Kita tim 14 uji nomor balik. 9. Paulus kan? Roma Yang lah. menginginkan agar Yesus itu Satu-satu dong. agar Yesus itu diangkat menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Oke, jadi kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, berarti Paulus. Nah, sekarang lanjut. Terus nomor 9. Sebentar aku share screen dulu. Udah nggak bisa tidur aku. Nah, ini Roma 14 nomor 9 ini beda lagi kata-katanya, Bro. Salah kutip Apa kali. yang Coba diterangkan dicek, di sana? coba dicek dulu. Buka aja Ya, kayak silakan. Ini silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke? Jadi yang menuhankan Yesus atas keinginan siapa? Paulus. Oke, terjawab ya. Nah, sekarang lanjut datanya. Dia, bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Yang diceritakan tadi dalam Lukas 21 nomor 12 siapa itu? Yang membunuh. Sejak semula dia melakukan karirnya dengan membunuh siapa? Paulus.
Paulus. Yang jujur dong. Belajar sama saya itu praktis. Ini kan kamu kan ceritakan mau cocok-cocokin ini kan? Ayat toh. Ini dalil. Kamu mau cocok-cocokin toh. Saya sabar. Ini dalil. Timeline Ini dalil. Dari dulu nggak pernah berubah Bang Zuma ini. Ini dalil. Lanjut. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Aku keluar tadi, kok dikeluarin ya? Enggak, tadi kalau dikeluarin, lu tiap share screen pasti ngedrop sinyal lu, Bre. Gua pakai mes. Ini gua pakai mes, nggak mungkin. Gua pakai mes. Lah, tadi yang pertama keluar kenapa? Share screen. Terus lu share screen lagi sekarang apa? Keluar lagi kan? Ini mungkin gara-gara kebanyakan minta ayat kali si Zuma ya. Enggak. Supaya kalian itu minum saya itu berasumsi gitu. Lu itu. Sedikit. Bang, biarin gantian dulu Bang. Biar kita dulu jelaskan Bang. Gantian dulu. Boleh ya? Sabar. Ini bukan sabar, kamu terlalu panjang. Biar dijelasin dulu. Biar saya tuntaskan dulu. Yang kasihan ini Ikhwan Villa Muslim nih yang Cuma nonton. minum kecil untak dulu ya. Jangan Kau minum racun dulu kalau Jangan gitu. gitulah, jangan gitu. Untuk membuktikan bahwa agamamu benar minum racun. Patok ular berbisa. Berani nggak kau? Jangan loncat-loncat, fokus. Udah enggak usah. Oke, lanjut ya. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apa pengakuan Paulus kemudian? Ya. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua utusan. Bahkan tidak layak disebut rasul. Pantes Umi lo disebut. Sebab bisa kayak gitu Bang. Aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ada siapa yang kayak ngajak kayak gini? Biarin Ini dalil. Biar kita kelarin. Bukan dalil, kamu dihajar-hajar semua. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Jangan panas. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Lo geli bukan panas. Lu cuma modal Terus dikatakan, apabila ia berkata, dengar, apabila dia berkata, si iblis ini mengatakan, Yesus mengatakan, si iblis ini kalau dia berkata, dia berkata atas serangan kehendaknya udara sendiri. Israel tewaskan 2 yang mana itu? Apabila dia berkata, Kau bahas itu aja Cuma. dia berkata dusta. Apabila dia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sabar. Lalu apa yang diterangkan oleh Jangan di-mute, settle siapa aja boleh ngomong dari kekristenan. Lanjut silakan. Lanjut ya. Nah, apabila ia berkata dia berdusta, dia berkata bukan atas kebenaran. Galatia 6 nomor 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku, apabila ia berkata dia berdusta, dijawab oleh Paulus. Tetapi jika kebesaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai seorang pendusta? Amin ya Allah. Mengeningkan cipta kita. Oke? Amin. Lalu dikatakan apabila dia berkata, Lagu-lagu Islami pra. apabila dia berkata, dia tidak berkata sesuai dengan firman Tuhan. Jelaskan kok kepanasan semua sih. Kita bertobat aja, merendahkan diri aja. Yang dengar suara kan dari tadi si Bang Juma. Gimana sih Bang? 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Filipi 1 nomor 18. Sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu atau dusta maupun dengan maksud jujur, tentang hal itu aku bersuka cita. Aku akan tetap bersuka cita. Kawan-kawan, sadarlah bahwa kesesatan itu nyata ada di dalam agama kalian. Makanya di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah mereka yang tidak melakukan hukum Taurat itu dengan perbuatan, maka kalian semuanya terkutuk. Paham ya? Terjawab semua ya? Oke? Udah Udah ada selesai pra. Tolong jangan nyanyi lah, nanti copyright lo. Enggak apa. Enggak, tadi cover. Jangan. Enggak bisa share screen nih. Boleh enggak share screen? Ya, share screen. Bantah dong. Iya, Ini tenang Gurunda, tenang. Kita lagi ngetar pendek. lagi dari omongan Malas sekali baca.
Bantah. Oh, tadi Jangan kecap. cuma Mana bisa Zuma? nyanyi, Ah, nih, jangan makasih. cuma bisa merepet. Hah? Bantah Jangan dong. terpuncak kau Juma, Islam kau itu teroris. Sedangkan jangan Jangan ngomong kayak gitu, gitu, jangan Bang. ngomong Jangan gitu, kayak bro. gitu. Fokus, Ah, fokus. Jangan, kamu tahu ngomong nggak? gitu, bro. Kau tahu nggak? tahu Lagi nggak? pemerintahan Romawi abad pertama Bang, Yesus Bang. itu adalah teroris. Ngerti nggak kalian? Meriam Bambu. Nggak usah ditanggapi. Jangan Ini gitu, teroris ya. ngapain sih tanggapi? Tatanan Fokus dulu. tatanan Tenang kebangsaan dulu. Romawi yang berkuasa atas tanah Yudea kala itu Serangan muncul udara teroris Israel bernama itu. Yesus Silakan, itu, Bang. geng. Paham nggak? Bang Juma, tolong fokus. Kita kembali. Coba ya. Ya, silakan. Terkait Yesus terkait adalah tadi. teroris Bang Juma, bagi sebentar, Bang Juma. pemerintahan Romawi. Serangan Bentar, udara Bang. Israel Baik. Pak Juma liatin ke ada beritanya itu. Oke, dari Kristen siapa yang mau ngomong ini? Seger-seger atau kayak Aku apa? lah. Siapa? Oke, kayak apa? Aku Seger-seger lah, Roh Kudusnya Mas. ditahan Dan dulu. Kayak apa teroris silakan. lah, ya. Teroris itu yang ditangkap lalu dipantai. Udah, Bang. Iya, Udah, itu Bang. Udah, teroris. nggak usah diperpanjang, Bang. Iya, kayak ISIS itu teroris. Udah, Jangan diperpanjang ngomong lagi. gitu, Al-Qaeda jangan itu gitu. teroris. Boko Haram Di sini itu di sini teroris. muslimnya baik-baik. Allahu Di sini Akbar. muslimnya baik-baik. Jadi gini, kenapa tadi disebut Paulus adalah bapak? Ya, aku jelaskan dulu. Gini, Iya, silakan. Paulus manggil Timotius. Ini Timotius yang nulis siapa nih? Surat Timotius. Paulus manggil Timotius anakku. Nah, aku tanya, kira-kira Paulus dipanggil sama Timotius apa? Prade. Bapak. Bapak, ya kan? Iya. Nah, aku tanya, Ayah Zaid. dong. Nadian dulu ya deh, Bang. bapak, abi, aba sama itu. Ayah. Iya. Ya, contoh Abbas, nah Terus? sama tuh Abbas. Si Nah, Zukma kan terus? juga namanya Abbas tuh, berarti dia juga iblis dong. Nah, Enggak, masalahnya bentar. masalahnya Ini saya Timotius. tidak mengawali karirku dan membunuh murid Baik. Yesus. Makanya Baik. tadi aku bilang begini, bro. Waktu dia jadi rasul pernah bunuh enggak? Kan lu nggak bisa nunjukin. Bukan masalah setelah jadi rasul, mengawali Enggak, Bang. karyanya. Itu belum jadi rasul, Mengawali Bang. karirnya. Makanya dia belum Dia adalah pembunuh Itu manusia belum jadi sejak semula. rasul. Oke. Iya, enggak gini. Beda Yohanes, makanya timelinenya itu, Bang. Udah. Jangan pakai Meriam Bambu. kata-kata. Jangan gitu, Bro Kristen. Jangan. Nah, jangan pakai kata-kata tentang bapak-bapak itu lagi, karena si Zuma juga namanya berarti Abbasnya mesti dihilangin. Oh, nggak bisa. Jadi Nggak Zua bisa. namanya, Zua. Nggak bisa. Nah, Karena hanya ada masalahnya Paulus yang mengaku Cuma ini, Bapa di dalam pohon Yesus pisang Kristus. Sabar. Cuma ini. Yang kedua, Ayo. tadi kan dia pakai kitab Yohanes menafsirkan. Nah, coba kita lihat dalam Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9. Nah, aku tanya sama kau, Pra. Si Ade ya, soalnya si Ade ini seneng aku. Ade sama Ginca ini. Aku tanya Ade sama Ginca. Ya, ini yang menahbiskan Paulus dalam ayat ini siapa aja kira-kira? 3 orang ini. Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Soko guru. Nah, kitab Yohanes yang dikutip sama si Abbas tadi itu yang nulis siapa? Surat Yohanes. Rasul Yohanes. Nah, kalau Rasul Yohanes menganggap Paulus adalah iblis, ngapain dia Betul. bersekutu? Benar. Dengar, Betul. dengar. Sebentar, Dengar, jangan ketawa Galatia. dulu, Bas. Dengar. Sebentar lu, Bang. Galatia. Sebentar, Bang. Sebentar lu tadi dijelasin timelinenya gitu loh, Bang. Kau Ya, jangan Bang. kepanasan Juma. Mulai Galatia dari itu Juma. adalah Bang, apabila sebentar, ia Bang. berkata dia dusta. Sebentar lu, Bang. Aja dulu. Gini. Aja, Ini Bas. Duduk di pojokan sana pegang ini- peta. Apabila dia perlu berkata kujelaskan. dia dusta. Ini perlu Ayo. kujelaskan. Galatia 2 itu Tenang perkataan aja. siapa? Bang Juma, Pasti Bang Juma, dusta. sebentar, Bang. Dulu. Bang Juma, Pegang pernah di maaf. pojokan. Ayo, Iya kan, Abang tadi udah terlalu Bas. banyak bukti Bas, kitab sabar, kita. Bas. Habit. Nah, ini sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi ke tempat orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepadanya orang-orang yang bersunat. Nah, Yakobus, Kefas sama Yohanesnya orang Yahudi atau bukan? Yahudi. Yahudi ya. Yunani Kira-kira dong. Menurut kalian, loh, Yakobus, Kefas sama Yohanes kok Yunani? Yahudi. Yahudi, Prat. Lanjut, Prat. Kita mesti benar bacanya, jangan kayak si Abbas. Nah, jadi begini, Yakobus, Kefas sama Yohanes ini berjabat tangan dengan Paulus. Galatia itu Tanda pengakuan persekutuan. Paulus ya. Aduh, bro. Jangan dipotong dulu. Ini fakta. Ini. Ya. Sekarang aku tanya. Sebentar, bro. Ini aku tahu. Aku tanya satu hal yang nggak pernah dibahas dalam dunia debat. Aku tanya, kalian kenapa saat selesai beribadah atau selesai tausiah, kalian menciumi tangan ustadz atau kiai kalian? Nah, aku tanya, apa hubungannya mencium tangan? Coba jawab. Kenapa?
Tradisi Indonesia itu. Loh, aku Kenapa tanya. rupanya? Aku tanya. Di Arab meluk-pelukan, nggak cium tangan itu. Lu belum pernah ke Arab, bro. Di Arab Gua yang udah tinggal di pelukan Arab. kok, nggak ada cium tangan. Ciuman tangan, weh. Coba. Nggak ada. Coba gua tanya sama Indonesia aja Abbas. cium Bas, tangan. Bas, ngilang aja Abbas. Hormat. Bas, Gini ini Rasul Yohanes di situ ya. Tadi ini katanya aku dibunuh, seneng udah malam mati ini. tadi. Lu santai dulu. Yang ditanya Nggak siapa? boleh. seneng sore Tenang hari aja. ini. Guru Tristan Nah. belain. Tenang, santai. Apa Oh, lagi diskonek ya, aku masuk deh. Hormat, Santai. suntangan hormat. Kok Oh, dia keluar disconnect ya? sih? Langsung Juma diskonek, dia kabur. kabur. Gua ternyata nanya kabur. kalau topiknya menarik, kenapa sih kalian suka ngabur? Oh, udah Dengar, masuk dengar, lagi ya, dengar. silakan. Dengar, Neng banget Dengar, kalau dengar. Guru Nda diem kalian ya. Oh, nelpon dulu tadi. dengar, Di audiennya. dengar. Dengar, Yohanes 8 nomor 44 itu, si Bapak ini kalau berkata dia dusta. Jadi kamu bisa percaya apa yang dituliskan di Galatia itu. Iblislah menjadi Si bapakmu, Pak. Iblislah Ini- yang menjadi abasmu gitu. Lagian murid-murid kan udah mati dibunuh. Gimana? Nah, ini pertanyaan nggak jelas lagi nih dari Kan- Tristan. Mereka masih hidup. Itu aneh. Di awal kan tadi saya sudah kasih data bagaimana kisah para rasul dan juga Ya, Lukas gua mengatakan tanya. bahwa murid-murid Tuhan itu sudah mati semua gitu Gua loh. tanya dari Abbas, mana yang budaya ditanya sama menciumi Kaipas itu bukan tangan itu. kiai Coba atau kau ustadz? jawab. Kenapa harus cium-cium tangan itu kalau setelah harus ditausi? cium-cium Apa tangan? hubungannya? Apa hubungannya dengan hubungannya? itu? Jawab aja. Kalau Dari kau Turki, tahu, dari kalau Turki, kau Apa tahu, kultur budaya hubungannya? cium tangan Apa dari Turki. hubungannya? Oh, berarti Apa hubungannya? ajaran Oh, berarti kalian nggak- Islam itu Kan, dari ajaran Turki. kan tadi kita berbicara mengenai jaminan keselamatan ya kan. Nah kalian tidak punya data Bukan. jaminan keselamatan Enggak, kepada enggak, peserta bukan Yesus. itu pembicaraan Bahkan kita, saya- Bang. saya- Bukan itu saya- pembicaraan kita. saya kasih Tadi abang itu, 49, enggak, bukan itu 49, pembicaraan kan kita. gitu. Gua tanya. Enggak, Gua tadi tanya. bukan itu pembicaraan kita. Tadi kamu menuduh, memfitnah bahwa saya Bapak katakan yang di surga itu semua adalah Kristen akan Paulus. Seakan-akan digarapi enggak kayak dengan gitu. api neraka. Kita Kan fokus. gitu. Gua tanya, setelah berjabat tangan ini ya sebagai tanda persekutuan, Paulus pernah bunuh orang nggak setelah Galatia 2 Enggak pernah, nol. Nol, Pra. Nggak pernah orang dia dipecat dari mahkamah Menyesatkan agama orang Yahudi, ada. mana punya pasukan Kores, dia. Enggak pernah. Tiup Bukan dia orang ada nyalinya. Bas, Nggak pernah. Bas, giliran ditanya Nggak pernah. gini hilang sih Abas. Iya, Kenapa rupanya? Apa hubungannya? Ya aku nanya, Apa pernah nggak bunuh? hubungannya? Aku nanya, Paulus pernah nggak Apa bunuh orang? hubungannya dengan yang tadi? Jawab yang dulu saya aja, Bang. katakan? Apa Dijawab aja hubungannya? dulu, Bang. Dijawab aja. Bang Pendeta. Ya, apa hubungannya? Jawab Ya, dijawab aja, silakan. Jawab aja, Bas. Coba aku tanya. Maksudnya ke apa Muslim. hubungannya dengan apa yang diterangkan oleh Yesus? Tidak Apa? pernah Iblislah yang bunuh menjadi bapakmu. Jangan Oke, Kan Paulus, gitu. Paulus nggak pernah bunuh orang ya. Aku ikutin Ya. kata Kores. Aku tanya sama Kores, Lah. baginda Rasul sebelum jadi Rasul pernah bunuh orang nggak? Woi, banyak itu, Nggak banyak. pernah. Iya. tuh. Lagi. Jangan asal. Iya, Lagi. karena kenapa? Sebelum jadi Rasul dia pernah bunuh orang nggak? Aku Sekarang saya tanya Nggak sama pernah, Anda. karena sebelum Sekarang- sebelum Rasulullah Aduh. jadi nabi, Sebelum jadi sama kayak rasul. Paulus Nabi setelah membunuh jadi orang rasul, nggak jahat, punya Paulus kuasa. membunuh orang baik. Dia harus sama seperti Musa. Sebelum jadi Sekarang rasul saya dia tanya pernah- kepada Anda, Musa sebelum jadi nabi, apakah dia pernah membunuh? Nabi Juma. Pernah. Sebelum jadi nabi dia pernah membunuh. Anak umur 6 tahun. Siapa yang dibunuh? Yang dibunuh pemuda Mesir itu. Daripada anak Di mana, umur 3 Musa? tahun seger-seger, anak 3 nggak tahun pernah baca dimasukin Alkitab. penis orang Masa Yahudi 3 meledak tahun. itu Masa 3 kelaminnya. Hah? Bayangin Ribka sama Maria lu, bre. Jawab dulu bro. Jawab dulu baginda. 3 tahun, Sabar bre. dulu, Iya, bro. makanya saya tanya sama Ini mu. siapa sih? Jangan ngaco dulu. Saya tanya bro. sama saudara. Lanjut. Ya, Enggak, ini siapa sih yang ngomong terus, bro? Ini Muslim ini kalau kamu begitu terus, nggak ada jawabannya karena mereka senang begitu. Siapa sih yang ngomong nyaut-nyaut? Seger itu. orang Iya, Kristen, seger-seger, Kalimantan, jangan Kalimantan. nyaur-nyaur dulu dong. Iya, silakan. Ya kalau enggak ya lu aja yang komen nih, yang ngobrol nih sama si Gurunda nih. Gua tanyain dia juga nggak mau jawab nih. Yaudah, itu aja ya. Makasih Bro Abbas dan Kores. Oke, gua pertegas ya. Tadi Yohanes 8 ayat 44 itu jelas, iblislah yang menjadi bapakmu. Itu konteksnya pada waktu itu Yesus berbicara kepada orang-orang Farisi, Bang. Tapi konteks yang Abang bilang tadi Bapak Timotius itu memang benar-benar Paulus itulah yang menjadi bapaknya Timotius. Jadi ada 2 timeline yang kamu benturin. Itu nggak bisa seperti itu cara membaca Alkitab, Abang Juma. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa berakal bulus seperti itu. Ya, Bang Juma ya.
Jadi Paulus itu nggak ada satu orang Kristen pun yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah Bapa yang di surga, bukan. Bahkan saya pun memanggil pendetanya dengan kata Romo, itu Bapa gitu loh. Bapa yang dimaksud Yesus itu bukan Bapa yang di surga, tapi dia adalah iblis. Benar, betul. Orang-orang Farisi ini dengar dulu Bang. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kalau bapak apa lagi? Bang Juma coba baca deh itu. Konteksnya apa? Iya, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau iblis melakukan keinginan. Loh, kalau dia bukan Paulus. Enggak. Jelas di sini yang dikatakan ini adalah oknum. Mau dia Paulus, mau dia apa. Ingat di dalam Matius itu iblis. 1 Yohanes bukan oknum, iblis. Abang itu salah. Abang itu nggak ngerti. Abang itu nggak ngerti. Jelas di sini dikatakan. Kalau ditulisnya jelas, tapi pikiran abang yang salah. Nih, gini Bang. Enggak, memangnya dia iblis ini pernah membunuh gitu? Sebentar, Iblis pernah membunuh. Ya Kain Habel kan dalam gini loh. Kamu membunuh itu sebenarnya pekerjaan itu pekerjaan Tuhan. Nah, giliran tadi saya katakan bahwa Paulus membunuh manusia, berarti benar kan? Orang yang disesatkan. Ini ya kita baca di layar, maaf bang, biar saya jelaskan sebagai pemegang kitab. Nih. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku, ini perkataan Yesus kepada orang Farisi. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ialah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup. Ya pertama kali siapa sih manusia pembunuhan pertama? Iya. Kain dan Habel kan. Ini bicara tidak ada kebenaran apabila ia berdusta. Ya ini ngomongin tentang si iblis lah yang jadi bapaknya, bukan Paulus. Paulus dong. Kan dia yang memenuhi syarat. Lah, kenapa memaksakan segala Paulus? Timeline-nya aja berbeda gitu loh. Semua yang diterangkan di sini itu kenanya kepada Paulus. Satu-satunya kemudian harapan, nggak apa-apa. Makanya gini. Kata Yesus gini, bahasa lagi Bang ya. Kata Yesus kepada mereka, dengar. Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku, Bapa nih. Ya kan? Apakah sebab kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman